Pemirsa, jelang debat perdana Capres-Cawapres, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02 mengganti visi misinya, sementara KPU yang awalnya sempat menyatakan tak mungkin lagi mengganti visi misi, akhirnya melunak. Seperti apa visi misi mereka, saya ingin terangkan dulu bagaimana nanti gelaran debat perdana Capres-Cawapres yang akan digelar besok 17 Januari 2019 dan dengan tema hukum, HAM, korupsi dan juga terorisme. Saya ingin paparkan dulu, nanti juga akan diselingi dengan visi misi yang sudah disodorkan oleh kedua pasangan calon. Kita lihat memang debat Capres perdana yang akan digelar besok ini durasinya adalah 90 menit dengan tema hukum, HAM, terorisme dan juga korupsi, dan nanti akan digelar kurang lebih selama 90 menit dengan ada dua mekanisme, pertanyaan terbuka dan juga tertutup. Artinya terbuka ini memang satu pekan yang lalu atau sekitar hari Kamis pekan lalu ini, KPU sudah menyerahkan draft pertanyaan yang sudah disusun oleh tim panelis kepada para pasangan calon untuk kemudian dipelajari, dan nantinya dari sejumlah poin yang sudah diserahkan itu akan ada sejumlah pertanyaan yang nanti akan ditanyakan atau disampaikan oleh moderator dan juga panelis saat debat dengan pertanyaan terbuka itu berlangsung di awal, sebelum diawali dengan pemaparan visi misi selama 12 menit. Kemudian lanjut dengan pertanyaan tertutup. Bagaimana kemudian dengan visi misi yang sudah diserahkan dari pasangan nomor urut 01, visi misi Jokowi Ma'ruf, ini dengan judul terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kemudian ada sejumlah poin, di antaranya peningkatan kualitas manusia Indonesia, kemudian struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan juga berdaya saing, kemudian ada pembangunan yang merata serta berkeadilan dan mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Total ada 9 poin besar, termasuk di antaranya kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, kemudian penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan juga terpercaya. Kemudian ketujuh, perlindungan segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga, serta pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan juga terpercaya. Dan terakhir, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara dari pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno, kita tahu beberapa waktu lalu sempat mengajukan untuk merubah visi misinya kepada KPU yang sempat awalnya ditolak, kemudian akhirnya melunak. KPU untuk mengakomodir ada 4 poin sebenarnya yang ini sempat ditanggapi oleh peneliti dari CSAS Arya Fernandes yang dianggap ini paslon nomor urut 2 dari Badan Pemenangan Nasionalnya menyadari ada kelemahan dari visi misi sebelumnya sehingga harus merubahnya, menyodorkan lagi draft yang baru, visi misi yang baru ke KPU. Ada 4 poin perubahan dari visi misi Prabowo Sandi yang sudah disampaikan oleh juru bicara Daniel Anzar Simanjuntak, yaitu intinya ada 4 poin besar, yaitu merubah tata bahasa dari visi misi sebelumnya, kemudian menjadikan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 sebagai referensi, kemudian merubah struktur kalimat dalam visi, dan terakhir merubah layout dokumen visi misi seperti yang sudah kita lihat banyak beredar juga di media. Layout sebelumnya dengan dominasi warna putih dan merah, sekarang lebih berwarna. Itu yang sudah disampaikan. Kita ikuti tayangan berikut ini. Presiden Joko Widodo bertemu dengan para pimpinan partai politik koalisi di salah satu rumah makan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa malam. Ini adalah video yang kita terima, termasuk juga ada unggahan foto dari Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Romah Hurmuzi, yang juga memposting sebuah foto di akun Instagramnya terkait pertemuan yang dilangsungkan untuk membahas atau mendiskusikan jelang debat Capres perdana pada 17 Januari besok. Ini fotonya yang diposting oleh Romah Hurmuzi atau Romi. Kita lihat Jokowi juga terlihat duduk diapit oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kemudian juga ada Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Nampak juga di foto ada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan juga Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang. Pekerjaan-pekerjaan yang telah kita lakukan dengan semua ketua-ketua
makannya kok. Bicaranya dikit tapi banyak makannya. Jadi dikasih Ya, saya kira. wejangan apa aja, Pak? Dikasih wejangan apa aja sama Budi dan Pak? Ya, kita ini bicara mengevaluasi apa yang telah kita lakukan. Intinya itu aja. Saya kira semuanya baik-baik dan biar dilanjutkan Pak Romi. Pak Jokowi ada Ya, proses pemilihan presiden dan wakil presiden akan memasuki tahapan debat. Pada debat pertama atau perdana yang berlangsung pada hari Kamis malam besok akan dibahas. Ada 4 subtema, yaitu hukum, penegakan hukum, HAM, korupsi, dan juga terorisme. Jelang debat, kondisi politik tentu memanas, ada yang menebar pesimisme dan juga ada yang tetap optimis. Kami akan membahasnya bersama Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf, Usman Kansong, dan juga pengamat politik atau Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting, Jayadi Hanan, yang sudah bergabung bersama kami di Studio Metro TV. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi. Mas Jayadi, Bang Usman, persiapan sejauh mana, Bang? Sudah 1 hari? 99,9%. Waduh, 99,90%. Ya, tinggal 1 hari soalnya. Tinggal 1 hari ya. 1%-nya apa? Ya, saya kira simulasi lah. Ya, 1 kali lagi begitu kita akan ada simulasi. Paling tidak ya, paling tidak 1 kali lagi simulasi. Jadi itulah yang 0,01% itu, 0,1%. Tinggal dituntaskan tadi. begitu tinggal ya. dituntaskan. Oke, baik. Sebelumnya kami informasikan juga kami sudah mencoba mengundang pihak perwakilan dari Badan Pemenangan Nasional dari paslon nomor urut 02, namun masih belum bersedia untuk bergabung bersama kami, Bapak-Bapak. Kalau malam tadi dengan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik Koalisi itu apa? Membahas apa lagi? Ada kaitannya dengan debat besok ya? Saya kira itu konsolidasi. Ya, untuk menunjukkan bahwa partai-partai politik pendukung itu sangat solid. Ya, sangat solid. Tadi Pak Jokowi mengatakan bicara yang ringan-ringan saja, makannya yang banyak, gitu kan. Jadi saya kira itu penting kita tunjukkan kepada rakyat bahwa kita solid, ya. Saya kira itu. Oke, debat perdana, kemudian tema ada subtema korupsi, penegakan hukum, HAM, korupsi dan juga terorisme. Penekannya tentu nanti akan yang banyak ditunggu adalah ini rematch begitu kalau untuk Jokowi dengan Prabowo Subianto, namun dengan 2 calon wakil presiden yang berbeda. Kira-kira apa yang dipersiapkan dalam rematch ini? Ya, saya kira ada 2 hal yang kita persiapkan. Nomor 1 materi, nomor 2 performance atau penampilan. Ya, materi kita siapkan sesuai dengan tema. Ya, tema besok tadi sudah berulang kali kita sebutkan, ada hukum dan HAM, kemudian pemberantasan korupsi dan juga terorisme. Itu kita siapkan, kita simulasikan berbagai kemungkinan pertanyaan, itu sudah kita sampaikan kepada para capres dan cawapres kita. Kemudian juga dari sisi performance itu seperti apa, itu sudah kita latih ataupun simulasikan kepada para capres kita. Oke, Mas Jayadi, apa yang menarik dari pertemuan kedua dari Prabowo Subianto dan Joko Widodo ini? Banyak orang sekarang sudah membuka video-video 2014 lalu untuk mencoba kira-kira nanti bentuknya apakah seperti ini, sama atau mungkin beda? Mungkin kalau gaya akan cenderung sama, mungkin gaya debat. Tapi perbedaan pokok di rematch ini adalah posisi keduanya kan berbeda. Pada 2014 sama-sama masih calon, belum ada yang punya pengalaman jadi presiden. Kalau sekarang kan berbeda. Karena itu perdebatan akan juga masuk di seputar itu. Jadi Prabowo pasti akan mengkritik sekeras mungkin, senegatif mungkin track record dari Jokowi, dan Jokowi akan berusaha mempertahankan semaksimal mungkin apa yang sudah dia lakukan, termasuk menjelaskan kepada publik mengapa misalnya beberapa capaian yang dijanjikan dulu belum dicapai misalnya, dan itu akan menjadi kritik Prabowo. Sebaliknya tentu Jokowi akan lebih punya otoritas untuk mengatakan bahwa bukti lebih kuat daripada janji, kan gitu. Kekuatan Prabowo adalah dia bisa mengkritik sekeras mungkin dan kita lihat nanti mana yang akan lebih kuat dimainkan sehingga lebih masuk ke persepsi publik. Jadi sebenarnya adu data, adu fakta begitu ya, apa yang sudah berjalan 5 tahun terakhir ini? Ya, bisa adu data. Ketika Prabowo mengkritik Jokowi harus menggunakan data.